Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di siang ini dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan segudang info untuk kalian, untuk sebagai basic kita, keyakinan kita, untuk semangat kita holding koin PP. Saya akan kupas tuntas untuk PP dengan kejadian penurunan yang luar biasa ini disebabkan pasang short yang besar Katram sebelum dia umumkan tarif yang belum diberlakukan. Itu dia pasang short dulu di ETH sama BTC, baru dia mangap memberikan statement untuk tarif yang intinya hanya kadal-kadalan strategi saja. Kalau kalian pasang short nggak bisa tentukan arah, ya nggak bisa. Ini salah satu indikator yang penting sekarang, Trump dijadikan indikator untuk trading ya, yang mana dia pasang short kemudian dia punya BTC ETH banyak. Sebelum dia jual BTC-nya short dulu supaya harga kebanting ke bawah, dia jual BTC ETH sambil memberikan jurus tarif. Itu yang terjadi ya. Oke, saya akan lanjut membahas PP lebih dalam untuk kalian ketahui. Namun demikian, saya ingatkan, dalam investasi apapun pasti ada risiko. Apalagi kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian harus riset sendiri, karena dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan ataupun harta benda kita habis dalam sekejap dicaplok barongan ya. Oke, yang perlu kalian ketahui bahwa teknologi secanggih apapun, proyek sehebat apapun, blockchain yang ternama khusus untuk stablecoin seperti XPL, semua pun koin-koin yang bagus-bagus mengatasnamakan blockchain project real, teknologi sehebat apapun sebetulnya kalah dengan yang namanya satu, holder atau komunitas yang aktif, kalah dengan investor. Itu yang terjadi. Jadi PP ini saya rasa nanti asal kalian sabar akan menjadi sebuah koin yang akan besar ke depannya. Saya yakin itu dengan komunitas yang aktif, holdernya yang terus meningkat, PP ini mampu menggeser top CMC 30 sampai 100, real project semua kapitalisasi ataupun rankingnya kalah dengan koin PP. Belum lagi koin-koin meme yang jumlahnya nggak terhitung, mungkin ribuan atau jutaan, semua tersingkir dengan yang namanya koin PP. Satu-satunya koin yang baru setelah Shiba dan Doge dari tahun 2013 hingga sekarang muncul yang terseleksi alam hanya PP. Kita percaya, saya yakin narasi saya akan menjadi raja meme coin dan akan menjadi besar, menjadikan kalian cuan asal kalian sabar. Karena apa? Saya akan sampaikan untuk kalian, yang pahit ya katakan pahit, yang manis saya katakan manis, apa adanya. Doge itu adalah koin yang masih sentral dan pasokan maksimumnya juga nggak jelas. Itu fundamen daripada Doge. Akan tetapi mempunyai komunitas yang kuat, Elon anak buahnya banyak. Apa yang terjadi dengan Doge? Jadi top CMC papan atas, rankingnya di atas, kapitalisasi besar, padahal hanya sebuah koin meme komunitas yang dulu lucu-lucuan. Kemudian Shiba itu masih sentral karena masih dikontrol sama depnya yang namanya samaran Satoshi. Itu yang saya tahu. Sedangkan PP adalah koin desentralis murni yang ada di dunia ini, yang saya ketahui hanya BTC, dan ini terjadi pada PP. Menurut saya PP akan menjadi besar asal kalian sabar. Ya,
sebagus teknologi apapun, sebagus apapun proyeknya, sehebat apapun, tanpa investor, tanpa holder, saya rasa kalah dengan yang namanya PP, yang investornya baik, debtnya nggak ikut campur, serta punya paus-paus besar di sini termasuk GZ. Sebagai gambaran, koin baru seperti SPK, Aster, Fan, yang kemarin heboh XPL, itu pun tidak mampu mengalahkan daripada kapitalisasi ataupun rankingnya koin PP. PP itu nggak ada apa-apanya proyeknya dibanding XPL, tapi XPL longsornya ampun-ampunan. Itu menandakan real project nggak ada apa-apanya dengan komunitas holder yang aktif dan investor yang masuk. Bukan berarti koin yang saya sebutkan, Fan, Aster, SPK, XPL jelek, bukan, salah. Itu bagus, itu real project. Akan tetapi koin baru itu perlu berbagai macam perjalanan yang perlu kita pantau. Ya, yang pertama adalah sekarang baik, blockchain-nya bagus, kedepannya seperti apa? Mendapatkan investor enggak? Mendapatkan holder enggak? Debt-nya sungguh-sungguh membangun proyeknya enggak? Kedepannya dia akan maling enggak? Enggak abal-abal ataupun nipu kita hanya alasan proyek doang atau gimana, kedepannya enggak. Jadi semua masih dalam kondisi dikontrol, ya, masih dipantau. Perkembangannya enggak mungkin sekilat. Contoh saja BNB itu juga memerlukan waktu pada listing tahun 2017 untuk menjadi besar, itu pun 4 tahun. Jadi kalau Fan, SPL, Aster, SPK, koin baru kemarin itu memang koin bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang unggul daripada koin-koin meme yang enggak jelas. Boleh investasi di situ, tapi untuk jangka panjang, perlu waktu. Yang sudah matang saat ini enggak mudah diguncang badai, dan setiap dalam kena badai ataupun ujian-ujian longsor model apapun, PP selalu bangkit karena holdernya, investornya sudah besar. Inilah yang namanya kita memilih koin-koin yang kapitalisasi besar, pausnya banyak, 1, 2, 3 orang paus keluar, masih banyak paus yang lain yang di holding dan banyak yang mempertahankan harganya. Saya rasa ini semua adalah game dan manipulasi. Nggak mungkin harga akan turun terus, turun. Apa nggak bosan mereka? Apakah nggak sepi? Apakah nggak jadi scam? Apakah orang pada nanti ketakutan nggak pada masuk kripto? Yang rugi ya mereka juga, paus juga. Bandar exchange nggak ada perputaran, nggak ada volume, nggak ada fee. Ya, itu yang terjadi. Jadi kita tetap sabar, masih ada waktu 2,5 bulan menjelang akhir tahun. Yang namanya kripto dalam hitungan minggu aja bisa berubah harga gratis, tahu-tahu yang bear menjadi bull besar-besaran bisa saja. Yang penting kita holding koin-koin yang bagus-bagus, enggak koin-koin yang asal, supaya bertahan lama. Dan sekarang masih meme, mudah-mudahan cuan beberapa bulan ke depan. Beli koin yang bagus-bagus. Kalau mau trade sekarang bisa masuk swing, ya, masuk di Cardano, karena Cardano ada event besar nanti tanggal 10-11 bulan depan. Sekarang masuk pas event, orang pada FOMO, kalian TP. Karena banyak sekali nanti investor abal-abal yang hanya mencari momen sesaat, keuntungan sesaat saat adanya event, ya. Kita lihat sekarang fear and greed-nya berada di posisi 25, orang pada ketakutan. Ini adalah peluang emas ketika orang pada ketakutan, disitulah kita masuk kripto, bukan ketika lagi terbang, lagi naik, tiba-tiba retail punya uang ingin pada masuk di saat harga tinggi. Itu namanya FOMO. Saat orang lari ketakutan,
Fear and Greed-nya di 25, All Season Index-nya di 26/100, disitulah kita masuk. Jangan ketika orang ngangon bebek, tukang ojek, orang siapa saja membicarakan di patrol, di pos ronda, membicarakan tentang BTC tinggi, kripto pump besar. Itu disitulah saat euforia dan saat FOMO, itulah kita di situ saatnya jual. Bukan saat masuk. Kebalikannya di saat ini lagi fear and greed-nya, berita di mana-mana buruk, all season index-nya turun. Disinilah peluang untuk cuan besar kita masuk di saat ini. Apakah dari dulu dengan adanya COVID-19 hancur, adanya perang Ukraina hancur, kripto scam kah? Enggak. Ini sebuah game, sebuah permainan saja kawan ya. Itu mungkin penjelasan yang perlu kalian tahu untuk basic dalam bermain kripto. Kita nggak ngasal masuk koin dan sabar holding sampai cuan, karena kejadian ini adalah kejadian yang di luar dugaan. Yang presiden sebelumnya nggak ngurusin main trading, ini si Trump tuh main trading dan dia yang punya kebijakan, nggak main-main. 127 dolar pasang short BTC sama ETH. Sedangkan MT Gox saja digoreng hanya 33 juta US dollar. Ini 127 juta US dollar Trump pasang short BTC ETH sebelum dia umumkan tarif. Setelah diumumkan tarif, orang pada ketakutan, investor banyak yang cabut, Trump dan kawan-kawan menjual. Ya langsung jalan, dia punya pasang short, dia yang punya BTC, dia yang punya ETH banyak, kemudian pasang short, dia jual, ya otomatis arahnya benar, longsor ke bawah, dia cuan, double cuan. Sampai 200 juta, coba. Dia pasang 127 juta dolar pasang short BTC ETH, keuntungannya waktu Jumat sial minggu lalu itu keuntungannya 200 juta dolar untuk Trump. Disembelih semua para trader-trader yang pasang posisi long. Itu yang terjadi kawan ya. Kita akan cek koin-koin yang bagus, tentunya kalian juga bisa masuk si Polygon, Cardano, PP, nggak usah banyak inilah yang mahal-mahal ya, kalian masuk Ethereum ya, mungkin itu. Oke, saya yakin nanti akan kembali lagi pada waktunya ya. Ada yang telepon lagi. Kita harus sabar, kalau kita bahasa, kita juga market sudah mulai membaik ya. Kita akan cek di top CMC saja sini. Cardano ada event, kalian bisa masuk sekarang, koin yang bagus-bagus, jangan yang koin ngasal ya. Bitcoin biar ambruk yang orang pada jualan. ETH ini sudah mulai ada kenaikan, dikit-dikit mulai ada napas. BNB sudah terlalu tinggi menurut saya, kemarin sudah saya ingatkan di harga 20 juta aja ingin ada yang masuk, itu kan nggak pas ya. Ini salah satu contoh ya, Cardano koin sebesar itu, seproject begitu, market capnya kalah dengan Dogecoin, kalah dengan koin komunitas yang pasokannya nggak jelas. Itu menandakan bahwa komunitas itu penting, holder investor penting ya. Cardano sudah masuk di 10 top besar CMC, kalian bisa masuk karena ada event di tanggal 11-12 besok ya. Kemudian link juga boleh, sabar, badai pasti berlalu, dan setiap crash begini itu bukan berarti bubar, kripto pindah short, pindah slot, enggak, tetap akan terjadi naik kembali ya. Si baca 0,16 semua turun dikebiri sama Trump ya. Nanti saatnya naik juga naik ya. PP masih ada di 36 dengan kapitalisasinya di bawah 50 triliun ya. Kita bisa masuk Polkadot, bisa masuk Matic yang bagus-bagus saja. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Kita ngopi dulu ya, Mas Bro juga habis subuh baru dekok, jadi mata masih melek, masih belum melek. Bikin video untuk kalian ya. Tetap semangat, saya sampaikan untuk kalian itu fundament PP, saya rasa akan menjadi koin besar ke depan. Jangan ragu, jangan takut selagi koin yang kalian hold yang bagus-bagus ya.
Jadi Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan saya selalu ingatkan kalian riset sendiri ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam investasi apapun ada risiko, apalagi kripto sangat berisiko tinggi ya. Jadi Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Oke. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik.